Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, masuk subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran ke-1. Langsung saja kita masuk ke materi tumbuhan di sekitarku. Nah, di sini ada gambar. Gambar di atas adalah gambar Taman Bunga Mekarsari. Amatilah lingkungan yang ada di sekitarmu. Tanaman apa saja yang tumbuh di sekitarmu. Nah, anak-anakku sekalian, nanti di rumah diamati tumbuhan atau tanaman apa saja nih yang ada di sekitar lingkungan kalian atau di halaman rumah kalian, bisa diamati. Kita masuk. Selanjutnya yaitu di sini ada gambar seorang ibu dan anaknya sedang membersihkan lingkungan ya. Nah, perhatikan gambar halaman rumah Lani. Nah, ternyata ini adalah Lani dan ibunya. Apakah yang kamu lihat? Di sini kita bisa melihat ada bunga yang bermekaran, ada pohon-pohonan hijau. Di sini tempatnya juga bersih dan terawat. Di sini ada Lani yang sedang menyiram bunga dan ibunya juga yang sedang di sini merawat bunga-bunganya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Nah, coba anak-anakku sekalian lihat. Nah, di sini ada bunga. Nah, jadi kita dapat menemukan gambar bunga. Nah, di sini banyak sekali bunga-bunganya indah dan bermekaran. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan halaman rumahmu? Nah, di sini ada pertanyaan. Nanti dilihat ya di halaman rumahnya apakah ada bunga atau ada sayur-sayuran. Nanti dilihat, dicek. Nah, sini ayo membaca. Di sini ada teks bacaan dengan judul olahraga pagi. Nah, pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada siang hari, matahari bersinar cerah, dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan masih banyak lagi. Nah, dari teks tadi ada 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Nah, tadi Lani dan keluarganya berolahraga pada hari Minggu. Kemudian yang kedua, di mana mereka berolahraga pagi? Mereka berolahraga di taman perumahan. Apa yang dilihat Lani pada hari itu? Yang dilihat Lani pada hari itu adalah bunga-bunga yang bermekaran. Bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Tentunya bahagia. Kemudian pertanyaan yang terakhir, sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Nah, 3 jenis bunga yang Lani temukan di taman ada bunga mawar, bunga kembang sepatu, dan bunga melati. Nah, di sini dari teks bacaan tadi, sini ada pertanyaan lagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Terus yang kedua, tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Nah, menjawab. Nah, jumlah kalimat dalam bacaan teks tersebut adalah, nah, kita lihat dari awal,
dari judul. Nah, ini sudah termasuk kalimat, tapi di dalam judul ini tidak dikasih titik. Nah, kemudian yang kedua, kalimat yang kedua yaitu pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Nah, sampai di situ titik. Masuk lagi ke kalimat ketiga, udara sejuk pada pagi hari. Nah, itu kalimat yang ketiga. Kemudian yang keempat, matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Kemudian kalimat yang kelima, mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Yang keenam, tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Yang ketujuh, ada bunga mawar, bunga kembang sepatu, bunga melati, dan masih banyak lagi. Dan kalimat yang terakhir, yang kedelapan, hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan sekeluarganya. Jadi jumlah kalimat yang ada dalam teks olahraga pagi ini tadi ada 8 kalimat. Ada 8 kalimat. Kemudian pertanyaan yang kedua, tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Nah, di sini tanda yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat adalah tanda titik. Nah, dari teks bacaan yang tadi, di sini tuliskan kembali kalimat-kalimat dalam bacaan tersebut menggunakan huruf tegak bersambung. Huruf tegak bersambung contohnya seperti ini ya. Ini teks olahraga pagi. Nah, contohnya seperti ini. Huruf di sini tiap hurufnya itu dihubungkan oleh garis-garis. Jadi tulisan tegak bersambung ini terlihat sangat bagus ya. Meskipun dalam penulisannya ini agak rumit, tapi harus belajar sedikit-sedikit biar nantinya bisa, biarpun rumit. Anak-anak ibu harus rajin belajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Nah, di sini kita melihat ada teks. Kita baca ya, di sini Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Nah, di sini terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tanda baca. Nah, jadi kita harus memperbaikinya. Apa saja kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks tersebut. Nah, kita akan memeriksa dari kalimat yang pertama, Lani suka bercocok tanam. Nah, di sini kalimat pertama ini tidak ada tanda titiknya. Seharusnya di sini dikasih tanda titik. Lani suka bercocok tanam. Nah, di sini dikasih tanda titik. Nah, kemudian masuk kalimat yang kedua. Di sini Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Nah, di sini setelah tanda titik, huruf awal ini seharusnya menggunakan huruf kapital. Apalagi nama orang huruf awalnya itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, di sini yang salah. Kemudian kita perbaiki jadi huruf kapital. Nani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Titik, kemudian masuk ke kalimat baru setiap hari. Nah, di sini seharusnya dikasih tanda koma. Ini untuk ada jeda kita dalam membaca. Nah, setiap hari jeda sedikit. Kemudian lanjut lagi, Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Titik. Nah, di sini seharusnya dikasih titik di tersebut sini. Karena ini sudah masuk dalam satu kalimat. Jadi di sini titik. Masuk ke kalimat baru lagi. Nah, kemudian untuk kalimat barunya ini
huruf awalnya ini harus huruf besar. Setelah di sini dikasih tanda titik, huruf awal di sini harus memakai huruf kapital. Jadi tanaman lani tumbuh dengan subur. Nah, jadi itu kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks tersebut, teks ini ya. Ayo mengamati. Di sini ada teks bacaan. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani menggunakan timbangan. Nah, pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya, yaitu ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Nah, perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Nah, ini alat timbangan yang digunakan Lani untuk menimbang cabainya tadi. Jadi ini alatnya. Nah, timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. Nah, satuan berat yang digunakan dalam timbangan ini adalah ons. Nah, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Atau sebaliknya, 10 ons sama dengan 1 kilogram. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangan. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Nah, ini ada sayuran, ini ada wortel. Nah, di sini beratnya 20 ons. Nah, 20 ons itu berapa kilogram? Jadi 20 ons itu sama dengan 2 kilogram. Di sini ada sayuran brokoli, di sini beratnya 10 ons. Nah, jadi 10 ons sama dengan 1 kilogram. Di sini ada cabai, beratnya 10 ons. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Di sini ada terong, sayur terong, beratnya 30 ons sama dengan 3 kilogram. Di sini ada buah pepaya beratnya 40 ons. Jadi 40 ons sama dengan 4 kilogram. Ayo berkreasi. Nah, di sini ada teks bacaan lagi. Ibu bacakan. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Nah, perhatikan model setangkai bunga yang dibuat oleh Lani. Nah, perhatikan di sini Lani membuat bunga. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, ciri utama karya 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Pada karya seni 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Di sini ada pertanyaan, bentuk apa saja yang kamu lihat dari model plastisin Lani? Nah, bentuk yang dapat kita lihat dari model plastisin yang dibuat Lani tadi. Nah, di sini ada bentuk bunga, bentuk daun, di sini ada bentuk bunga, bentuk daun, dan bentuk tangkai. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi kita pada hari ini. Nanti Ibu ada mengirimkan LKPD, nanti dijawab, dikirim juga lewat WhatsApp. Nanti Ibu kirimkan tugasnya lewat WhatsApp ya, dijawab.
Nah, dari materi hari ini, jika anak-anak Ibu tidak mengerti, nanti bisa tanyakan ke Ibu lewat WhatsApp grup ya. Nanti juga Ibu akan ada kasih soal evaluasi. Nanti Ibu juga akan kirimkan lewat WhatsApp grup. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih.